Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang akuntansi PPNBM yang beranggotakan Fitri Aini dengan NIM 19082051109, Hildan Rohman 19082051111, dan Putri Anissa Malia dengan NIM 19082051126. Dalam pembahasan akuntansi PPNBM ada 4 topik pembahasan. Yang pertama tentang pengertian PPNBM, kedua tarif dari PPNBM, ketiga perhitungan PPNBM, dan yang keempat jurnal accrue dan payment PPNBM. Yang pertama, pengertian PPNBM. Pajak atas jual beli barang yang orang awam ketahui adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, jual beli barang tidak hanya dikenakan PPN, tetapi ada juga PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita sebut PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Karakteristik dalam PPNBM. Yang pertama, pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN apabila eksportir mengekspor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa 1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Perlu adanya pengendalian pola asumsi atas BKP yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil. Dan yang terakhir, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Di sini juga ada batasan suatu barang yang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut termasuk barang kebutuhan pokok. Kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP, pengusaha kena pajak, yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah oleh siapapun. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Perlu diketahui, PPNBM merupakan pungutan tambahan atau sampingan PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Oke, selanjutnya saya serahkan pembahasan materi tentang tarif PPNBM kepada Fitri Aini.
Kemudian yang kedua ada tarif PPNBM. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 8 bahwa tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Konsultasi dengan DPR. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau yang biasa disebut dengan restitusi. Barang-barang yang tergolong mewah tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor, seperti tas mewah dan jam tangan mewah. Kemudian yang ketiga ada perhitungan PPNBM. Cara menghitung PPNBM dengan rumus PPNBM sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Berikut contohnya. PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Berapakah perhitungan pajaknya? Yang pertama, kita cari PPN-nya terlebih dahulu. Dengan rumus 10% dikali 10 juta rupiah, maka dihasilkan 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita cari PPNBM-nya. Dengan rumus 40% dikali 10 juta rupiah, maka dihasilkan 4 juta rupiah. PPNBM bukan kredit pajak. PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM. PPNBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, sehingga PPNBM bukan merupakan pajak masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya saya serahkan bagian 4 mengenai Journal Accrue dan Payment kepada Putri Anissa. Bagian 4 Journal Accrue dan Payment. Journal Accrue PPNBM perusahaan PT Roche menjual barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah sebesar 20%. Nilai penjualan transaksi tersebut sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana perhitungan PPN dan PPNBM pada perusahaan tersebut? Bagaimana jurnal transaksi penjualan? Jawab. Harga jualnya 50 juta, PPN 10% kali 50 juta hasilnya 5 juta, PPNBM 20% kali 50 juta hasilnya 10 juta. Jumlah yang dibebankan kepada pembeli adalah 65 juta. Nah, jurnal penjualan barang mewah yaitu kas piutang dagang didebit sebesar 65 juta, penjualan dikredit 50 juta, PPN keluaran dikredit 5 juta, PPNBM yang masih harus disetor sebesar 10 juta. Jurnal Payment PPNBM. Perusahaan PT AN membeli BKP untuk bahan baku yang tergolong barang mewah dengan tarif PPNBM 20%. Sedangkan nilai pembelian adalah sebesar 200 juta. Bagaimana perhitungan PPN dan PPNBM pada perusahaan tersebut? Bagaimana jurnal transaksi penjualan? Jawab, harga beli 200 juta, PPN 10% kali 200 juta hasilnya 20 juta, PPNBM 20% kali 200 juta hasilnya 40 juta, jumlah yang harus dibayar sebesar 260 juta. Jurnal pembelian barang mewah.
Pembelian persediaan didebit sebesar 240 juta, PPN masukan didebit sebesar 20 juta, kas atau utang dagang dikredit sebesar 260 juta. Dalam pencatatan jurnal PPNBM ini, besaran PPNBM sebesar Rp 40 juta dikapitalisasikan sebagai biaya untuk memperoleh barang atau aktiva yang dibeli. Hal ini dilakukan karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut perusahaan. Jurnal PPNBM atas pembelian yang bisa direstitusi. Terkait dengan transaksi pembelian barang mewah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memang pencatatan PPNBM dalam jurnal PPNBM dikapitalisasikan dalam biaya karena tidak bisa dikreditkan. Namun, apabila pembelian bahan baku yang dimaksud adalah untuk diproduksi dan kemudian menjadi barang yang akan diekspor, PPNBM sebesar 40 juta menggunakan contoh di atas yang telah dibayar dapat diminta kembali atau direstitusi. Jika dimaksudkan untuk direstitusi, maka ada baiknya PPNBM dicatat secara terpisah dalam jurnal PPNBM, sehingga pencatatannya adalah sebagai berikut. Jurnal PPNBM atas pembelian yang bisa direstitusi. Pembelian persediaan didebit sebesar 200 juta, PPN masukan didebit sebesar 20 juta, PPNBM yang belum direstitusi sebesar 40 juta, kas utang dagang dikredit sebesar 260 juta. Ketika PKP memperoleh restitusi terkait PPNBM yang sudah dibayarkan, maka pencatatan jurnal PPNBM-nya adalah sebagai berikut. Kas didebit sebesar 40 juta, PPNBM yang belum direstitusi dikredit sebesar 40 juta. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai tarif PPNBM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.